Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ferry Fadli, nomor induk mahasiswa 15142450641, mahasiswa BPG guru tertentu periode 2 tahun 2025, program studi matematika LPDK Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada hari ini Selasa 22 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah dengan materi sifat-sifat operasi bilangan bulat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ada yang tidak masuk kira-kira? Saya absen ya. Saya absen dulu. Ahmad Nur Sahrul Noval, Muhammad Saiful Adam, Muhammad Bahar, Noval Andika Saputra, terus Muhammad Bahar hadir. Terus kelompok kedua Asmi Dafa, Muhammad Hafizul Khalilur Rahman, Abdullah Ikram, Nafis Alfa Kori, Muhammad Zainal Abidin. Kelompok tiga Muhammad Balia, Muhammad Afifuddin, kemudian Muhammad Amirul Hakim, Muhammad Rozikur Rahman, Muhammad Ali Muzaki. Terus kelompok keempat Muhammad Rahul Jinan, Muhammad Ifkal Afandi, Firnanda Ardiansah, Muhammad Hamdallah Raftafa, Andika Evan Pratama. Terus kelompok kelima Rizky Dwi Anugrah, Ilham Mustafa Al-Hadi, Iqbal Maulana, Muhammad Khalid, Angga Febrianto. Ya, oke. Sehat semua? Alhamdulillah. Berarti sekarang mari kita berdoa dulu sebelum dimulai pembelajaran. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap, berdoa mulai. Oke, masih ingat dengan yel-yelnya? Oke, kita lakukan hari ini untuk melakukan itu untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar matematika. Yes, yes, yes.
Matematika? Matematika? Hari ini kita akan belajar tentang penilaian, tentang bilangan bulat, tentang operasi bilangan bulat. Sebelum itu, sebelum masuk ke sana, kalau misalnya dalam penjelasan nanti ada yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan. Ya, acungkan tangan. Kalau misalnya ada penjelasan yang belum dimengerti, silakan bertanya dengan cara mengacungkan tangan. Ya. Terus yang kedua penilaiannya. Di sini yang pertama adalah kerjasamanya dalam kelompok, nanti kemudian keaktifannya di individu masing-masing ketika melakukan diskusi. Ya, metode pembelajarannya adalah metode pembelajaran discovery learning, di mana kalian harus aktif di sini di dalam melaksanakan kegiatan diskusi tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Ya. Kemudian kalian harus siap dalam mempersiapkan fisiknya untuk belajar untuk mengoperasikan bilangan bulat ini menggunakan sifat-sifatnya hampir sama dengan kemarin. Apakah masih ingat dengan yang kemarin itu? Nah, masih ingat tentunya. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang bagaimana? Bilangan yang terdiri dari tiga bilangan. Yang pertama ada bilangan negatif, yang kedua ada bilangan nol, yang ketiga ada bilangan positif. Kalau negatif itu letaknya di mana? Di kiri. Kalau nol letaknya di tengah. Kalau positif ada di kanan. Jadi itu adalah bilangan bulat. Kemudian, jadi kemarin pada garis bilangan bagaimana? Pada garis bilangan itu, kalau saya gambar seperti ini, yang kiri nol ada di mana? Ada di tengah, nol ada di tengah. Seperti ini. Kemudian yang kanan merupakan bilangan positif. Artinya di sisi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang di kiri bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, ini pada garis bilangan. Semisal kemarin kalau misalnya kita menjumlah bin 2 ditambah dengan 5, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3, positif 3. Bagaimana caranya untuk membuktikan ini? Tinggal tarik garis dari 0 ke negatif 2 dulu. Ya, seperti ini. Tarik dulu sampai negatif 2. Kemudian karena bilangan selanjutnya itu adalah positif, maka tariknya ke kanan atau ke timur. Jadi kita tarik dulu ke kanan seperti ini sebanyak 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berhentinya di 3. Kita tarik garis sampai 3. Seperti ini. Hasilnya adalah yang ini negatif 2, yang ini adalah 5. Terus misalnya kalau pengurangan kemarin bin 2 dikurangi dengan bin 3. Jadi berapa? Min 5. Boleh kita gambar lagi, misal jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5.
Wes, setelah itu yang pertama bilangannya adalah min 2. Jadi kemana? Kiri. Jadi ke kiri kita tarik dari 0 sebanyak min 2. Seperti ini. Wes. Kemudian setelah itu yang ini juga negatif. Berarti dia juga ke kiri. Dikurangi itu berarti negatif. Jadi 1, 2, 3. Ini min 2, ini min 3. Jadi hasilnya adalah min 5. Selanjutnya lagi misalnya ada min 5 ditambah dengan 3 misalnya. Berarti bagaimana ini? Min 5 ditambah dengan 3. Sama, berarti yang di kiri adalah bilangannya negatif. Nanti 0. Yang kanan positif. Wes. Nah, yang pertama melangkahnya kemana dulu ini? Ke kiri. Dari 0 sampai dengan negatif 5. Ini. Terus, karena yang kedua adalah positif, maka melangkah lagi sebanyak 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti berhentinya di min 2. Jadi berhentinya di lurusnya min 2. Ini min 5, ini min 2. Ya. Jadi hasilnya berapa ini? 3, sorry, ini 3 ya. Jadi hasilnya berapa? Ya, oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah kita mempelajari yang namanya sifat-sifat dari operasi bilangan bulat. Nah, untuk mengetahui itu, maka kalian silakan simak video berikut ini. Pada pertemuan kedua ini, Miss akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan sifat-sifatnya. Oke, jadi simak baik-baik supaya bisa difahami penjelasan dari Miss. Oke. Pertama, penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa sih penjumlahan bilangan bulat itu? Nah, operasi penjumlahan itu digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Nah, jadi kalau kita mau tahu totalnya, maka kita jumlah. Ya. Nah, caranya ada 2. Kita bisa gunakan alat bantu, yaitu dengan garis bilangan, atau tanpa alat bantu. Ya, atau bisa pakai kalkulator itu nanti kalau sudah lebih ini ya. Cuman untuk awal, yang penting tahu konsepnya dulu. Oke. Nah, ini jadi konsepnya kita jumlahkan ya. Jadi ada 4 apel sama 8 apel, maka kalau dijumlahkan kita bisa tahu total apelnya ada berapa. 4 tambah 8 sama dengan 12. Nah, pertama cara garis bilangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A tambah B menggunakan garis bilangan, langkah-langkahnya seperti ini nih. Nah, ingatkan kembali ya pada garis bilangan. Ini 0, ke kanan bilangan bulat positif, ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, langkah pertama membuat garis bilangannya dulu. Lalu yang kedua, kita tarik garis dari 0 ke A. Nah, tergantung nih, nanti A-nya berapa. Kan kita mau cari A tambah B. Maka A-nya itu kita ikuti nanti. Kalau positif ya berarti ke arah kanan. Kalau negatif ke arah kiri. Nah, selanjutnya kita tarik dari A sejauh B. Nah, tergantung lagi nih, B-nya positif atau negatif. Kalau B ke kanan, B-nya positif maka ke kanan. Kalau B-nya negatif maka ke kiri. Nah, setelah itu, maka kita tarik dari 0 ke titik terakhir B tadi. Nah, itu adalah hasil penjumlahannya. Ya, jadi ini adalah penjelasan tadi tentang sifat-sifat dari bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum lanjut? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, paham semuanya, saya kasih tugas atau kalian kerjakan tugas ini, nanti dipresentasikan kelompoknya masing-masing ya. Saya bagikan dulu.
sudah, diskusi. Ya ini, pakai ini, pakai sifat-sifat tadi seperti tadi ya. Diskusikan dengan temannya. Jawab ya. Iya. Iya. Ya, silakan dijawab nanti apa namanya? Satu kelompok nanti perwakilannya 2 orang. Ya. Silakan dijawab dulu. Sekarang persiapkan kalian untuk presentasi. Diskusinya sudah cukup, kita presentasi. Silakan mulai dari kelompok 1. Ya, mulai dari kelompok 1, monggo untuk presentasi. Ya. Berdua sudah. Ya. Assalamualaikum dulu, salam. Akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Ya, nomor 1 jawabannya apa? 4. Ya. Bagaimana? Betul apa salah? Betul. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Oke, silakan. Kalau tidak ada, tutup dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, wis. Selanjutnya kelompok 2. Nah, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Ya. Hasilnya berapa? Min 4. Terus? Dan 4. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Ya. Bis. Selanjutnya dari kelompok 3. Kalau bisa jangan hanya menyebutkan hasilnya ya, tapi juga dengan sifatnya tadi. Sifat apa yang tadi itu? Nah, apa sifat komutatif? Apa sifat apa? Apa sifat asosiatif? Seperti itu. Ya. Bagaimana tadi? Nomor 1, yang mana ini yang dibaca ini? Hasilnya yang mana? Oh, yang itu. Yang halaman apa namanya? Yang kedua, yang lembar kedua, yang sifat asosiatif. Yang mana? Sifat asosiatifnya. Nah, itu yang lembar 1, yang lembar 2. Coba ambil yang lembar 2. Tadi kan sudah 2 orang yang ngambil yang itu halaman pertama. Yang halaman kedua berarti kelompok 3. Ya itu. Itu hasilnya berapa itu, Mas? Coba buka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Jawab hasil jawaban diskusi kami. Ya. Negatif 4 tambah 2 sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2. Ya. Terus 2 tambah negatif 4 sama dengan negatif 2. ya, itu kira-kira sifatnya apa? Komutatif. Ya, sifatnya komutatif. Terus yang kedua? Min 4. Ya, min 4. Min 4 tambah 3. Hasilnya? 1 min 1. Ya, terus 3 tambah 6 hasilnya 9. 9. Terus Min 4 tambah 3 tambah 6 hasilnya 5. hasilnya? 5. Tadi min 4 tambah 3 hasilnya adalah min 1. Kemudian ditambah dengan 6 hasilnya adalah 5. Ya, hasilnya adalah 5. Berarti yang itu keliru ya. Wis. Terus Min 4 tambah 3 tambah 6 5. hasilnya adalah 5. Ya. Oke, coba. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup, Mas. Waalaikumsalam. Jadi hari ini yang apa namanya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu ada sifat-sifatnya. Ada berapa sifat tadi? Yang pertama ada sifat tertutup. Yang kedua ada sifat komutatif. Yang ketiga ada sifat asosiatif. Yang keempat ada sifat invers. Invers itu lawan. Kalau lawannya kanan berarti kiri. Nah, jadi kalau misalnya 1 berarti lawannya adalah min 1. Kalau 2 berarti lawannya min 2. Kalau 3 lawannya
min 3. Kenapa kok begitu? Karena kalau di jumlah hasilnya adalah 0. 3 ditambah dengan min 3 hasilnya adalah 0. Jadi begitu. Terus kalau yang sifat asosiatif itu ada kurung. Bisa yang angka pertama dan angka kedua yang dijumlah dulu, baru nanti diikuti angka yang ketiga. Bisa angka yang kedua dulu dan angka yang ketiga yang dijumlah itu tidak merubah nilai hasil penjumlahannya. Terus kalau sifat komutatif cuman tinggal dibolak-balik. Jadi yang A ditambah dengan B atau boleh dibalik B ditambah A, itu sama, hasilnya juga sama. Kalau tertutup tidak bisa dibolak-balik, tetap hasilnya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya untuk bagian hasil presentasi adalah seperti ini ya. Ya, refleksi dari pembelajaran hari ini adalah untuk kelompok 1, apa kira-kira? Pembelajaran simpang bilang hari ini sangat mudah yang dijelaskan. Oh, itu ya, ini untuk pendapat dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, ya, bagaimana sifat komutatif itu? Sifat komutatif bagaimana? Jika ada A ditambah negatif B, boleh dibalik B ditambah negatif A. Hasilnya adalah sama, tidak berubah. Nah, itu adalah untuk sifat komutatif. Kalau yang ini tadi sifatnya sifat apa? Sifat apa? Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam jual beli. Nah, jual beli itu juga aplikasi dari bilangan bulat. Oke, untuk kelompok 3. Pembelajaran bilangan bulat ini sifat-sifatnya sangat menarik, terutama sifat invest. Bagaimana sifat invest itu tadi? Sifat invest itu adalah kebalikan atau lawan. Jika kanan berarti lawannya adalah kiri. Jika atas berarti lawannya bawah. Jika min 1 berarti lawannya 1. Jika 2 lawannya min 2. Itu adalah sifat inverse. Sifat yang ini yang ketiga, Sifat-sifat bilangan bulat ini sangat menarik dan kita harapkan yang pertama sifat asosiatif yang tidak merubah hasilnya. ya, ini sifat asosiatif juga sama sebenarnya dengan sifat komutatif. Cuman kalau sifat asosiatif itu kebanyakan dari contoh itu ada berapa? Ada 2 angka. Kalau sifat asosiatif itu ada 3 angka. Jadi misalnya ada 3 ditambah 2 ditambah 1. Yang dimana dulu yang mau ditambahkan itu bebas. Misalnya 3 ditambah 2 dulu, nanti ditambah dengan 1. Atau 2 tambah 1 dulu, nanti tambah 3, itu bebas. Yang depan dulu tambah yang tengah, atau yang tengah dulu tambah yang belakang, nanti hasilnya sama. Itu namanya sifat asosiatif. Terus yang sana refleksinya. Terutama pada garis bilangan. Garis bilangan itu bagaimana sudah? Kalau kanan itu positif, jadi berisi bilangan positif. Yang tengah itu adalah 0. Kemudian yang kiri adalah negatif. Jadi kalau misalnya kanan dan kiri ditambah kanan dan kiri, kalau hasilnya adalah 0, itu namanya adalah inverse. Jadi inverse itu adalah bilangan yang di tengah itu, lawannya itu adalah hasilnya adalah 0. Nah, ini pada garis bilangan itu sangat penting sekali. Jadi perlu kalian pelajari di rumah atau di
dengan kelompoknya ataupun secara sendiri-sendiri. Nanti dalam belajar itu perlu yang namanya sumber-sumber belajar, misalnya seperti video yang sudah kalian lihat tadi, atau bisa nanti menggunakan media internet juga menjadi sumber informasi, atau nanti juga bisa nanti mencari di perpustakaan. Ini kemudian harus rajin belajar, tetap semangat dalam belajar sehingga nanti hasilnya maksimal nilainya. Ya. Untuk selanjutnya nanti ketika diskusi diharapkan semuanya terlibat, bukan hanya satu orang atau dua orang saja nanti yang ke depan itu, tapi juga bisa bersama-sama kita bentuk tempat duduk, saling di depan itu saling menjawab. Ya, yang kelompok yang lain tadi banyak tidak bertanya tentang hal itu. Seharusnya ada pertanyaan, kelompok satu misalnya maju, itu nanti kelompok dua yang tanya dan seterusnya. Begitu juga kelompok yang lain. Nah, itu harus bertanya. Ya, jadi kalau setiap harinya kita mengasah kemampuan, dan jangan lupa juga pada tes formatifnya itu dikerjakan nantinya. Nah, itu nanti dikumpulkan, itu merupakan hasil dari kalian, kemampuan kalian. Itu merupakan tes individu. Apakah kalian belajar atau tidak? Kelihatan hasilnya nanti pada tes formatif. Juga pada kelompok ini itu berdasarkan tes diagnostiknya tadi. Ya, pesan-pesan saya untuk hari ini, tolong di rumah tetap belajar dengan rajin, tetap dengan baik belajarnya. Kemudian sholat jangan sampai lupa. Kemudian jam belajarnya juga diperhatikan agar supaya pembagian jam itu tetap ada, kalian supaya bisa mengatur jam dalam belajar itu jangan sampai lupa ya setiap harinya. Jadi pada penjumlahan bilangan bulat itu ada berapa sifat sudah? Yang pertama ada sifat tertutup, yang kedua ada sifat komutatif, yang ketiga ada sifat asosiatif, yang keempat ada inverse. Itu lebih diperdalami lagi, lebih diperkuat lagi. Nanti akan ada tugas lagi dari saya ke depannya untuk sifat-sifat itu. Ya, sebelum ditutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa boleh. Ya sudah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.